manajemennya, itu pasti semua akan terpenuhi. Kan untuk persentasenya tergantung dari pribadi kita masing-masing kan Pak. Ya kan, dari situ. Kalau tips dari saya itu membagi dari beberapa rekening. Walaupun gajinya pas-pasan, kalau memang dia porsinya itu benar, itu pasti bisa. Untuk dana darurat tadi, kenapa harus ada dana darurat 9 kali gaji? Kan di situ saya informasikan tadi minimalnya 30% dari total dana darurat yang dibutuhkan. Itu memang harus ada dana darurat supaya apa? Cash flow-nya itu tidak amburadul, jadi tetap sehat. Karena kalau kita biasanya kalau gaji pas-pasan, misalnya bulan ini cash flow-nya bagus, cuma di bulan depan ada saudara yang sakit, kemudian ada menikah atau bawa ya Pak istilahnya, itu kan bisa diambilkan di dana daruratnya. Itu nggak harus dipenuhi langsung, tapi bisa dicicil untuk khusus rekening dana darurat. Itu kembali lagi kita ke kebiasaan ya Pak. Kalau kita tidak membiasakan untuk manajemen, tidak akan bisa. Gitu, kembali lagi ke pribadi masing-masing. Karena di sini saya sudah informasikan porsi-porsinya, dan tips dari saya itu adalah membagi dari beberapa rekening. Itu sih Pak. Karena menurut saya financial planning atau financial planner itu tidak hanya untuk masyarakat yang high end atau orang-orang kaya, justru menengah ke bawah itu yang butuh sekali financial planning atau manajemen keuangan. Karena apa? Karena asetnya sedikit, gajinya pas-pasan. Kalau tidak di manajemen dengan bagus, bagaimana dia bisa menabung untuk masa depannya? Gimana dia bisa saving? Gimana dia bisa menyicil hutangnya? Kalau mungkin untuk yang high end, bolehlah mungkin karena asetnya dia banyak, tetap perlu, tapi nggak apa-apa kalau misalnya dia kayaknya belum perlu karena asetnya banyak, nggak apa-apa. Tapi kalau menengah ke bawah dengan gaji pas-pasan, itu harus ada manajemen atau ada financial planningnya. Itu sih Pak dari saya. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, untuk yang konsumtif, hutang yang konsumtif itu seperti kartu kredit, itu harus dilunasi. Bagaimana caranya? Itu harus dilunasi, karena kalau hutang konsumtif itu tidak dilunasi, cash flow-nya tidak akan sehat. Makanya kita harus bisa membedakan antara mana sih kebutuhan dan mana keinginan. Kalau kita membeli baju dengan kita membeli beras, itu untuk yang membeli baju adalah keinginan ya Pak, kemudian untuk berasnya adalah kebutuhan. Kita harus bisa membedakan itu. Kalaupun semua sudah terpenuhi dari manajemen tadi seperti saving dan sebagainya, cicilan hutang, silakan untuk shopping dan sebagainya, sisanya dihabiskan saja. Karena kan saya sudah melakukan kewajiban saya, hutang sudah saya penuhi, saving sudah ada, giving sudah saya penuhi, semua sudah saya penuhi, sisanya ya untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk shopping. Itu. Jadi kita harus membedakan mana yang keinginan dan yang mana kebutuhan. Itu kembali lagi ke pribadinya masing-masing. Harus bisa. Kalau kita mau menyiapkan untuk masa depan, harus bisa membedakan mana yang harus diprioritaskan dulu, mana yang tidak. Itu. Yang ketiga, hutang. Untuk manajemen hutang. Untuk manajemen hutang itu maksimalnya 30%. Hutang produktif dan hutang konsumtif. Hutang konsumtif tuh harus dilunasi, nggak boleh nggak dilunasi. Kalau hutang produktif seperti cicilan KPR, rumah, apartemen, atau tanah yang nantinya berubah jadi aset, semakin panjang itu nggak apa-apa, kan semakin bagus karena nilainya akan semakin naik. Yang termasuk hutang produktif itu tadi, yang termasuk hutang konsumtif adalah kartu kredit. Kartu kredit itu harus dilunasi Pak. Bagaimana caranya? Itu harus dilunasi, nggak boleh, karena kartu kredit adalah bunga berbunga. Kalau nggak cepat-cepat dilunasi, akan ada bunga lagi dan akan semakin numpuk, kayak gitu. Seperti itu Pak. Apakah sudah puas dengan jawaban saya? Yang mana? Pertanyaannya adalah, ini kan tadi jenengan tadi jawabnya itu saja. Pertanyaannya kan tadi bagaimana dengan mereka yang gajinya setara UMR, sedangkan kebutuhan anaknya banyak dan hampir tiap bulan itu minus.
apakah mungkin menerapkan perencanaan seperti ini? Jawabannya jelas tidak mungkin. Saya yakin jawabannya jelas tidak mungkin. Nah, ketika jawaban tidak mungkin itu muncul, lalu apa yang harus dilakukan? Kalau mereka tetap dengan prinsip gali lubang tutup lubang, ini prinsip. Tetapi Anda sebagai seorang planner finance kan bisa memberikan solusi. Tadi tidak menyentuh ke situ, menyentuhnya hanya pada konsumtif, produktif, itu saja. Berbicara kalau high end, oke lah, ini masuk. Ini kan low end. Kalau low end, saya yakin mereka tidak akan mampu menerapkan hal seperti ini, karena antara pemasukan dan yang harus dikeluarkan untuk kewajibannya, ini untuk kewajiban bukan untuk konsumtifnya, itu sangat jomplang. Satu contoh, UMR Kabupaten Tuban katakanlah 1.500.000, mereka punya anak 3. Kalau setiap hari mereka membutuhkan 60.000, berarti ada minus 300.000. Nah, bagaimana memplanning hal semacam ini supaya 300.000 ini tidak sampai minus? Ini kan belum terjawab tadi. Kalau jawabannya kerja, ya kerja, sudah diupayakan, gajinya sudah tidak ada. Apakah kemudian harus memotong makannya yang medianya sehari 3 kali harus sehari 2 kali? Ataukah kalau masa hari ini 1 kilo besok hanya setengah kilo? Ini kan butuh perencanaan juga. Kalau perencanaan yang ada uangnya saya pikir mudah, semua orang bisa. Apalagi untuk menghabiskan sangat gampang. Ini tidak ada uangnya minus gitu loh. Terima kasih. Oke, terima kasih. Maksudnya saya tahu. Dari situ kan kita bisa financial check apa? Minusnya itu dari mana? Dari situ kan bisa ketahuan. Saya tadi informasikan sekecil apapun, kalau misalnya itu di manajemen dengan baik, itu nggak akan minus. Kalau misalnya dia gali lubang tutup lubang, berarti itu adalah cicilan hutangnya itu udah lebih dari 30%. Seperti saya informasikan tadi kan, jangankan Mbak dana darurat, makan pun aja saya susah. Berarti di situ ada beberapa yang harus diperbaiki. Itu sih Pak. Jadi tetap membutuhkan manajemen keuangan. Jadi di sini itu tidak hanya berlaku untuk high end, high low juga berlaku. Walaupun gajinya 1 juta, kalau dia manajemennya bagus, itu nggak akan minus. Semua akan tercukupi. Seperti itu Pak. Kalaupun dia jangankan Mbak itu semua akan minus. Berarti itu pengelolaannya dia nggak bagus. Itu berarti dari waktu terima gaji semuanya dihabiskan dari untuk makan, tidak ada yang saving dan sebagainya. Makanya itu untuk living itu saya taruh di prioritas yang bawah. Supaya apa? Supaya nanti yang saving dan sebagainya itu bisa terpenuhi. Kan komposisinya tergantung dari gaji masing-masing Pak. Di situ kan informasinya kan 10-40%, ya tergantung, harus 40%. Berapa gajinya diambilkan dari situ sih. Kalaupun sampai minus berarti ya pengelolaannya atau cash flow-nya berarti nggak sehat. Itu aja. Bukan karena apanya, karena manajemennya dia nggak bagus. Itu gajinya 1 juta, kalau memang dia pintar mengelolanya itu akan cukup 1 bulan. Kalaupun sampai minus, sampai gali lubang tutup lubang, berarti ya manajemennya nggak bagus, cash flow-nya dia nggak sehat karena hutangnya lebih dari 30%. Seperti itu sih Pak jawaban dari saya. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya mana? Oke, jadi begini Pak, fungsi dari financial planner tadi, jadi menurut Bu Median ketika saya bercakap-cakap tadi memang adanya tatap muka ketika ada seorang klien mempunyai masalah. Nah, masalah itu digali ketika bertatap muka, ada kelas khusus. Jadi di situ nanti akan digali permasalahannya apa. Benar, karena seperti itu. Biasanya kalau saya melakukan financial check up, di situ akan pengeluarannya per bulan, di situ akan tahu, oh ngopi Starbucks 100.000, itu hampir tiap hari 100.000. Kalaupun itu bisa saya pangkas, Starbucksnya diganti Pak, nggak usah ngopi di Starbucks, di warkop aja 3.000, kan bisa dialihkan ke investasi, kan bisa dialihkan ke saving, kayak gitu. Jadi kalaupun cash flow-nya minus, berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Jangan disalahkan gajinya, itu yang salah adalah manajemen kitanya. Seperti itu Pak.
Jadi bisa nanti Mbak, Iya. ketika apa nanti coba disimulasikan ada financial check up. Iya, financial check up. Jadi saya untuk klien saya itu nggak semuanya high end ya Pak. Saya juga pernah dapat klien dengan gaji 5 juta, tapi dia, Mbak saya mau beli rumah seharga 500 juta, Mbak saya mau beli mobil berapa tahun lagi senilai seperti itu kita semua bisa hitungkan karena dari financial check up-nya. Karena parkir misalnya per hari 10.000, kalau misalnya dikalikan 30 jadi 300.000. Kalau ada alternatif lain dari biaya parkir pun itu kita bisa alihkan ke saving. Seperti itu yang saya lakukan sih Pak. Kemudian dari situ muncul ngopi seperti kongko nongkrong. Di situ kan tahu ngopinya berapa Mas? 50.000 Mbak sekali ngopi, 2 hari sekali, sebulan berapa? Kita pangkas di situ. Yang memang tidak perlu, itu nggak perlu dilakukan. Karena apa? Kembali lagi ke goalsnya. Katanya Masnya pengen beli rumah. Oke, Starbucksnya dihilangkan dulu. Atau Starbucksnya nggak 2 hari sekali, sebulan sekali boleh lah Starbucks. Karena di situ bisa dialihkan ke saving dan sebagainya. Seperti itu sih Mas. Terima kasih Bu. Iya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kita break dulu. Jadi setelah ini ketika ada pertanyaan silakan untuk disimpan dulu pertanyaannya. Jadi selanjutnya akan bisa ditanyakan ke Bu Media. Selanjutnya break live music dari sang maestro OI. Silakan. Tak lupa kepada selamat malam, selamat berjumpa kembali di Set Area. Tabir gelap yang dulu hinggap, lambat laut mulai berubah. Labir tawamu tak pasti tangismu jelas membuat aku sangat ingin mencari apa yang tersembunyi di balik manis senyummu, apa yang tersembunyi di balik benih dua mataku. Dapat ditemui mengapa engkau tak pasti, lalu aku pergi untuk mengerti. Saat engkau tiba di simpang jalan, kau bimbang kesukaan arah tujuan. Jalan gelap yang kau pilih penuh lupakan mendaki. Jalan gelap yang kau pilih penuh lupakan mendaki. Dapat ditemui mengapa kau tak pasti, lalu aku pergi untuk mengerti. Saat engkau tiba di simpang jalan, kau bimbang kesukaan arah tujuan.
Jangan gelap yang kau pilih, penuh lubang dan mendaki. Dalam gelap yang kau pilih, penuh lubang dan mendaki.